bahagia itu adalah keputusan diri sendiri. Saudara mau bahagia mau tidak bahagia itu keputusanmu. Ada banyak orang dia punya uang banyak tapi dia tidak bisa bahagia. Dia punya segala sesuatu, belum tentu orang itu bahagia. Kebahagiaan tidak bisa dibeli. Kebahagiaan itu lahirnya daripada Bapa kita yang memberikan kasihnya kepada kita. Ketika kita ada di dalamnya dan Dia ada dalam diri kita, maka kebahagiaan itu tidak sebanding dengan dunia mereka.
Pagi hari ini Kau urapi setiap kami. Bahwa kami itu selalu mengerti akan kehendak-Mu. Bahwa kami selalu Tuhan mengerti akan isi hati-Mu. Engkau yang memulihkan. Engkau yang berkarya. Engkau yang terus bekerja. Supaya terjadi pemulihan secara total Tuhan. Kami menikmati atas kebaikan-Mu. Kami akan menikmati segala anugerah-Mu. Dan kami bersama-sama dengan Engkau, dengan yang hidup dalam kekekalan Tuhan. Makasih Bapa, urapi setiap jemaat-Mu, dan urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus, yang diberkati Tuhan katakan haleluya. Amin. Salam, selamat pagi. Puji nama Tuhan, salam dalam kasih Kristus. Bahwa mari kita katakan bahwa Dia Bapa yang baik. Haleluya. Pagi hari ini kita akan belajar tentang kebenaran firman. Saudara, kenapa saya harus menyampaikan kebenaran firman ini? Memang ya, kehidupan kita berada di penghujung masa-masa akhir. Masa-masa akhir itu penting sekali supaya kita benar-benar mengalami terobosan dalam hidup kita. Masa-masa akhir ini kita harus juga mempersiapkan diri kita. Sebab itu ada sesuatu yang saya mau bagikan kepada kita sebagai jemaat Tuhan. Ya, dengan tema hari ini tarik menarik perbuatan benar dengan dosa dalam diri kita. Ya, makanya saya ambil contoh 3 anak, seorang anak-anak, satu di sudut kiri, satu di sudut kanan. Mereka seperti orang tarik tambang. Dan saya mendapatkan sebuah terjemahan di dalam bahasa aslinya Yunani, pneumatikos dan sarkinos. Ada kita belajar tentang ini, apa sih yang Tuhan maksud di dalam pengertian ini. Maka saya teringat dalam sebuah ilustrasi. Ya, ilustrasi ini begini. Ketika kita melihat, saya pernah pada waktu itu di sebuah kota, bahkan di sini ya kalau nggak salah di Bedugul ya, kita lihat ada istilahnya tanaman buah yang merah. Ya, kalau kita lihat stroberi ini sangat indah, sangat menyejukkan mata kalau kita memperhatikan. Ya, dan ketika kita melihat, saudara lihat, di sini ada yang warna merah, ada juga warna merah muda, dan di ujungnya terkadang warna hijau kekuning-kuningan. Lalu kita mengambil, kita melihat, dan kita mengambil, lalu kita mencoba yang mana yang kita mau ambil. Kita lihat, yang merah tuh ada. Atau coba juga yang mungkin yang warna merah muda, agak hijau-hijauan, agak kuning-kuningan. Lalu kita rasa. Ketika kita rasa, itu kita berbicara tentang indera. Satu indera, melihat, indera, merasa, rasa indera, istilahnya mencicipi, kecap. Nah, di antara saya sama ibunya atau sama anak-anak, atau saudara sama ketika saudara pergi bertiga mungkin ke daerah Bedugul, saudara makan, masing-masing itu akan berpendapat, ini rasanya asam. Kalau yang merah coba, rasanya enak. Terus ada yang berpendapat, menurut pendapat, ya, menurut pendapat, kalau kita makan buah stroberi ini, maka di situ menurunkan kolesterol dan macam-macam pendapat kita, ya. Dan kita
berpendapat sesuai dengan pendapat satu, pendapat dua, pendapat tiga. Enaknya stroberi ini kita bikin jus. Kalau bikin jus itu rasanya enak, asam-asam, kecut. Dan kita menikmatinya. Ya, satu sama lain itu saling berpendapat. Nah, saudara lihat, Allah memberikan hak kebebasan untuk kita melihat, memilih, dan merasakan. Allah mempunyai kehendak bebas. Ilustrasi ini, maka saya mendapatkan sebuah pengertian ketika kita melihat anak-anak ini tarik tambang, apa yang di dalam benak mereka. Di dalam benak mereka yang sudut sebelah kiri dan sudut sebelah kanan itu saling mengalahkan, saling bagaimana. Mereka juga berbisik-bisik. Nanti begitu start langsung cepat tarik. Dan mereka juga melihat, yang satu di sebelah kiri kecil, tetapi yang di sebelah kanan badannya agak besar. Lalu mereka berargumen, mereka berpendapat. Ya, belum berlomba pun mereka juga berpendapat loh. Kadang-kadang kalau kita seperti pertandingan ini, kita milih-pilih teman seperti ulang tahun kita ini, ya bermain bulu tangkis, pilih-pilih teman. Ya, kalau saya setia sama istri saya. Jadi walaupun saya saya tahu kelemahannya, tetapi kesehatan itu penting. Sekalipun saya tahu kualitas yang saya hadapi itu bapak-bapak yang punya pengalaman yang mungkin bisa sering latihan, tapi saya bukan melihat itu, saya melihat dia cocok sama saya main walaupun kalah. Nah, jadi kita mesti berpendapat di situ. Dan sama seperti orang tarik tambang ini. Dan mereka satu sama lain berpendapat. Mungkin yang paling besar di depan, yang paling kecil di belakang. Yang ini paling kecil di depan, yang paling besar di belakang. Mereka juga punya strategi. Masing-masing punya strategi. Untuk apa? Untuk mengalahkan. Kemana saya mau bawa? Di dalam pengertian ayat hari ini. Kemana saya mau bawa Roma 7 ini? Saya kasih ilustrasi buat saudara. 2 ilustrasi ini untuk kita memahami Roma 7 ini. Karena setiap diri kita itu pasti satu sama lain saling berpendapat, dan di dalam diri kita pun kita merasakan bahwa buah stroberi ini rasanya asam ya. Ini enak. Dan kita pun berpendapat sendiri kita. Dan di dalam Roma 7 ada pneumatikos, ada sarkenos. Ada manusia rohani kita dan ada manusia duniawi kita. Dan kita bisa berpendapat di situ, apakah kita lebih dominan kepada manusia rohani kita atau lebih dominan kepada manusia jasmania kita. Dan pendapat itu kita yang menentukan. Pendapat suami istri, pendapat orang tua anak, pendapat saudara sama saudara yang lain, masing-masing punya pendapat. Ketika saudara berpacaran, semua indah. Semua indah. Ketika saudara disatukan menjadi satu tubuh, disitulah pendapatmu yang selama umurmu 30 tahun, ketika kau disatukan di umur mungkin 30, 32, mungkin kau dipersatukan, maka pendapat sejak lahir ketika disatukan, di situ butuh penyesuaian. Di situ butuh yang namanya satu sama lain disatukan. Baik pikiran, perasaan. Dan terkadang pada waktu kita masih jenjang penyesuaian diri dalam masa pacaran, semua indah. Ketika berkeluarga di situ, disitulah kelihatan. Ya, ngoroknya kelihatan, kalau tidurnya kadang-kadang ya ada pulau-pulau di bantal. Di situ bisa kelihatan. Lalu saudara lihat, kalau baru tahu sekarang saya, lebih penting, lebih syukur, lebih nyaman kalau air liur burung walet daripada air liurmu. Saudara lihat, ini bikin capek-capek nyuci aja. Di situ saudara, hal kecil kadang-kadang
kita berbeda pandangan dan berbeda pendapat. Kemana saya membawa Roma 7 ini? Mari kita buka ayat 14. Roma pasal 7 ayat 14, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Dosa, lihat. Ayat ini bilang begini. Rohani, pneumatikos, manusia rohani. Bersifat daging, sarkenos, itu manusia duniawi kita. Maka kalau di dalam ayat ini dikatakan bersifat daging terjual. Nah, kata terjual itu, saudara lihat, itu namanya piprasko. Piprasko itu seseorang dijual sebagai budak. Kata prispasko ini, ya, piprasko ini yang terjual, ini artinya sepenuhnya di bawah kendali. Ya, nanti kita akan lebih dalam lagi menjelaskannya. Nah, kata piprasko ini artinya cinta. Cinta akan dosa. Jadi, ketika manusia rohani dan manusia daging kita bersifat daging, itu seperti tarik tambang yang satu sama lain saling berebut di dalam diri kita. Ada manusia rohani, ada manusia duniawi kita. Maka disebab itu ketika Adam melakukan dosa, sesungguhnya kita ini sudah terjual, sudah piprasko. Sudah terjual. Maka tidak heran kita itu dominan lakukan dosa. Dominan. Di ayat yang ke-15, ya, saya ingin melakukan yang baik, tetapi saya tidak bisa. Coba ayat 15 dulu. Roma 7 ayat 15. Ayat 15, sebab apa yang kuperbuat, aku tidak tahu. Aku enggak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Itulah yang aku perbuat. Saya coba supaya saudara memahami dari sudut pandang terjemahan lain. Firman Allah yang hidup bilang begini, saya sama sekali tidak dapat memahami diri saya sendiri. Karena sebenarnya saya itu ingin melakukan hal yang baik, tapi saya enggak dapat. Karena kita ini sudah terjual. Karena dosa itu dari zaman Adam, ketika Adam melakukan dosa, sesungguhnya benih itu sudah bukan tumbuh lagi, tetapi dia berakar. Berarti di dalam diri kita, saya belum bicara tentang Yesus disalibkan loh ya. Kita harus lihat akar dosanya dulu. Akar dalam manusia daging kita ini, manusia duniawi kita ini. Jadi sebenarnya saya itu ingin melakukan hal yang baik. Tapi kenapa ya saya nggak bisa lakukan hal yang baik? Saya ingin berbuat baik, saya ingin mengasihi, tapi kenapa ya sulit sekali saya berbuat baik? Kenapa saya sulit sekali mengasihi? Kenapa? Karena di dalam diri kita, kita ini sudah terjual. Manusia duniawi kita itu, terkadang itu, sekalipun saudara sudah dibaptis. Baptisan tidak menjadi jaminan bahwa saudara hidup kudus. Baptis itu adalah peristiwa di mana sebagai tanda saudara percaya kepada Kristus, baptis itu akarnya sudah dicabut. Baptis itu sesungguhnya engkau sudah dibayar lunas, engkau sudah dikuduskan, engkau sudah disucikan, akarnya sudah dihapus, dibersihkan, ditenggelamkan. Baptis. Tetapi ketika perjalanan itu, apakah manusia duniawi kita ikut tenggelam? Belum tentu. Karena kita dominan melakukan itu. Apakah sudah percaya Kristus?
Manusia duniawi kita masih dominan. Iya. Baptis, saudara sudah menjadi tanda pemilikan Kristus. Saudara milik Kristus. Segala dosa-dosa masa lalu sudah ditenggelamkan. Sudah dihapuskan. Lalu ayat 15 ini, saya kan sudah baptis. Saya ingin berbuat baik. Saya ingin mengasihi. Saya ingin tidak marah. Tapi kenapa itu bisa lakukan? Karena manusia duniawi saudara masih bisa jalan. Itu firman Allah yang hidup. Lalu, kenapa tema hari ini saya katakan tarik menarik. Tarik menarik perbuatan benar dengan dosa dalam diri kita. Ayat ini berkata ada tarik menarik kebenaran dengan dosa. Tolong baca ayat 16. Ayat 16. Jadi, jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. 17-nya. Ayat 17, kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Dosa yang ada dalam diriku. Maka kalau dalam terjemahan lain itu bilang begini. Saya tahu. Lihat ya. Saya tahu benar bahwa apa yang saya lakukan itu salah. Saudara tahu. Tahu saudara. Bohong, tahu saudara. Bicarakan orang, tahu saudara. Tahu itu salah. Ya, ambil orang punya, itu tahu saudara. Tahu itu salah. Saya punya keinginan untuk tidak berbohong. Saya punya keinginan, itu milikmu. Tapi, saudara lihat baik-baik. Saya tahu sebagai suami, kalau bohongi istri itu enggak baik, saya tahu. Tahu saya. Anak-anak, kalau saya bohongi orang tua saya tahu. Tahu saudara. Pelayan satu sama pelayan lain, tahu. Tahu. Bahwa apa yang saya lakukan itu salah. Menghakimi, sakit hati, kecewa, akar kepahitan. Tahu itu dosa, tahu itu salah. Saya berzina, tahu itu, saya tahu. Lalu saya ke gereja, iya. Sekalipun saudara berdoa, sekalipun saudara baca Alkitab, 1 hari 1 pasal, saudara doa 1 jam, 2 jam, bahkan 7 jam, puasa 3 hari. Saudara lakukan itu. Tapi ketika saudara melakukan sebuah kesalahan, saudara ngerti, tahu saudara. Dan perasaan bersalah itu saudara dikejar. Itu bukti. Roh Kudus sebenarnya sudah kasih tahu sebuah saudara. Itu bukti. Bahwa roh dalam diri saudara, nak jangan. Tidak boleh nak. Roh Kudus berbicara dalam dirimu. Saudara ngerti, saudara tahu. Bahwa saya mengakui hukum-hukum yang saya langgar itu. 17 bilangnya, tetapi saya tidak dapat berbuat apa-apa. Sebab yang melanggar hukum bukan saya, melainkan dosa dalam diri saya. Manusia daging saya yang jauh lebih kuat daripada saya. Jauh lebih kuat. Jadi kalau saudara marah, sakit hati, kecewa, itu kuat sekali. Sekalipun tumpang tangan, tumpang kaki, tumpang-tumpangan. Pak Pendeta tolong doakan saya. Pak Pendeta puas saya 3 hari, jangan Pak Pendeta, 40 hari. Lalu saya berdoa bagi saudara. Dan saudara tahu saya puasa. Tapi manusia daging kita, dia jauh lebih kuat. Ketika itu tersentuh sedikit,
Dia kuat. Bukan saya, melainkan dosa dalam diri saya yang jauh lebih kuat daripada saya, yang mendorong saya melakukan. Bohong kecil, ya. Karena di dalam dirimu, nggak usah disuruh iblis, nggak perlu suruh-suruh saudara berbohong. Nggak perlu turun, iblis bilang turun. Kirim 10 untuk supaya dia berbohong, nggak perlu. Karena di dalam diri kita dominan. Suami nggak perlu istri, ayo bohong, bilang papa nggak ada. Tanpa kau suruh-suruh, terkadang kita sudah mengerti, bilang papa nggak ada ya, padahal papanya nggak ngomong. Karena dalam diri kita dominan. Apalagi kalau sakit hati. Hati-hati pengajaran saat ini. Terkadang kita berbicara, Roh Kudus berbicara. Ini kan lagi viral ya. Roh Kudus bilang, transfer uang sampai jam 2. Roh Kudus bilang sama saya sampai jam 2 siang. Aduh, ini cocok ditempeleng ini. Pengajaran model kayak begini. Bukan Herodes saja ditempeleng. Model orang-orang begini kasih pengajaran salah. Tolong cari ayat di mana Roh Kudus suruh kita transfer duit sampai jam 2 siang. Baru saya bisa doakan. Hati-hati, makanya saya mau katakan begini. Tidak semua itu baik-baik. Tolong saring setiap pengajaran. Jadi kalau hari ini saya berikan sebuah pengajaran kepada saudara. Saya ingin betul-betul manusia duniawi saudara itu betul dihancurkan. Karena bukan nama besar, bukan embel-embel, bukan siapa diri kita. Kembali kepada firman. Kalau itu memang salah, terkadang kita kamuflase. Mempelintir-pelintir ayat. Mana yang cocok menurut kita? Saudara tahu itu benar. Tapi seringkali kebenaran itu saudara benarkan menurut saudara sendiri. Tidak menurut kehendak Tuhan. Tarik-menarik. Makanya saya bilang gini, contohnya mana? Saudara lihat Galatia 5, coba tolong 19:21. Ini manusia daging kita. Galatia pasal 5 ayat 19, mulai demikian bunyi firman Tuhan, perbuatan daging telah nyata. Perbuatan daging nyata pelan-pelan ya. Yaitu percabulan, ini satu paket. Terus? Kecemaran, Ya. hawa nafsu, Ya. penyembahan berhala. Ya, sampai situ dulu. Jadi ini satu paket. Penyembahan berhala itu dosa dalam roh. Jadi, saudara tahu itu semua. Tapi kadang-kadang manusia daging kita tidak kuat dengan hawa nafsu saudara. Saudara tahu, itu dosa. Lalu saudara minta ampun karena itu dosa. Tapi ketika saudara melakukan lagi, karena dalam diri saudara itu dominan, kuat sekali. Halo, saya enggak selingkuh, enggak. Tapi dalam pikiran, saudara mengingini kata firman, itu sudah dosa. 20-nya terus, apalagi? Sihir, perseteruan, perselisihan, Iri hati, perselisihan terus? iri hati, Terus? amarah, Ya, kepentingan diri sendiri, ya, percideraan, ya, roh pemecah, ya, kedengkian, ya. kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Saudara lihat, manusia rohani saudara. Saudara tahu itu salah. Tapi manusia duniawi saudara. Ada perselisihan, ada pencerideraan, ada iri hati, ada sebagainya. Dan itu begitu dorongannya begitu kuat. Padahal saudara,
Tuhan ampuni saya. Biarlah saya selalu rendah hati. Saya selalu mengampuni orang bersalah. Tapi ketika saudara lepas kontrol, maka saudara melakukan hal yang sama. Karena apa? Di dalam diri saudara. Dia punya mobil, dia punya motor, dia punya rumah, dia punya gaji yang tinggi, lalu saudara terganggu. Kenapa? Tidak heran, karena manusia duniawi saudara dominan, begitu kuatnya. Seharusnya, ayat 22, manusia rohani saudara, ini tarik-menarik. Ya. Ayat selanjutnya. Ayat 22, tetapi buah roh ialah kasih. Nah, kamu harus mengasihi. Saya begitu sulit dalam diri saya sulit mengampuni. Sulit mengampuni. Alkitab berkata manusia rohani harus mengasihi. Ya, saya tahu Galatia 5, saudara apal, apal banget. Tapi ketika pelaksanaannya, seolah-olah daging saudara begitu kuat dan melupakan ayat ini. Kenapa ayat ini sering saya bagikan? Supaya saudara rema. Terus. Sukacita, damai sejahtera. Sukacita, belajar saudara tahu sukacita. Saudara tahu damai sejahtera. Terus. Kesabaran. Tahu saudara itu sabar. Kemurahan. Saudara tahu itu kemurahan hati itu saudara ngerti. Kebaikan. Baik itu tahu. Kesetiaan. Ya. Kelemah lembutan. Ya, lemah lembut. Penguasaan diri. Kuasai diri, hafal banget. Terus. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ayat 25 bilang apa? Ayat 25, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Tuhan, kata rohmu, aku dipimpin dengan roh. Pada saat di mana manusia rohani berdampak, pada saat di mana manusia jasmania, manusia kita, duniawi kita berdampak bagi kehidupan kita. Disitulah tarik menarik. Saya ingin berbuat baik, saya tahu kasih, saya tahu berdamai, saya tahu menguasai diri. Tetapi Tuhan, ketika ada dorongan yang kuat untuk membalas, ketika ada dorongan yang kuat untuk menghakimi, ketika ada dorongan yang kuat untuk mengambil, ketika ada dorongan kuat untuk berbohong, ketika ada dorongan kuat untuk melukai, untuk menciderai. Begitu kuatnya daya tarik ini. Tanpa saudara sadari, sekalipun saudara hamba Tuhan, pendoa, pelayan Tuhan, anak Tuhan, apapun itu dalam hidup saudara, jangan lupa bahwa di dalam dirimu ada yang mendorong untuk melakukan. Hari ini saya tidak memandang saudara malaikat. Kenapa? Karena kita tahu ayat ini berkata, terkadang kita memaafkan. Berapa kali kamu memaafkan? 7 kali? 77. 490 kali. 3 kali saya minta maafkan ya. Cukup 3 kali ya. Tidak boleh 4 kali, apalagi 400 sekian. Lalu yang ketiga kali, saudara balasnya minta ampun. Melebihi dari apa yang dia perbuat. Karena apa? Karena ada dorongan dalam diri kita untuk melakukan, membalas. Bisa saudara melakukan hukum kasih? Saya kasih tahu. Bisakah saudara melakukan hukum kasih? Bisa Pak Pendeta. Bisa enggak saudara menghakimi orang? Enggak, kan saya diajarkan mengasihi, itu yang lebih utama. Nanti dulu. Karena ayat ini bilang, pada saat yang sama aku ingin melakukan untuk mengasihi. Tetapi pada saat yang sama pula, terkadang itu dominan. Ketika apa? Ketika kita melihat segala sesuatu,
Makanya indera itu apa yang saudara dengar, apa yang saudara yang lihat, saudara bisa mencicipi. Saudara bisa merasakan. Makanya saya kasih ilustrasi tentang stroberi itu. Asam. Ini bagus, dia baik. Enggak. Menurutnya dia pahit, asam. Karena apa? Karena indera dalam dirimu itu dominan. Untuk menilai, untuk melihat, untuk mendengar. Itu semua Tuhan kasih kehendak bebas bagi hidupmu. Hari ini saya tidak bicara berkat. Saya bicara tentang bagaimana kehidupan nyata dalam hidupmu. Makanya sering kali kita mengalami kegagalan. Kegagalan demi kegagalan. Kenapa? Kita lihat karena saya tahu ayat 18. Dari Roma 7. Ayat 18. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik, sebab kehendak memang ada di dalam aku. Saya tahu bahwa saya benar-benar busuk sejauh menyangkut tabiat saya, karakter saya yang lama. Dan penuh dosa itu saya tahu sudah ditenggelamkan. Saya tahu sudah dikuburkan. Pada waktu Pak Pendeta melakukan baptisan, itu ditanya, apakah engkau mengampuni dosanya? Iya, saya mengampuni. Tuhan, ampuni dosa saya. Kan sudah minta ampun. Kan sudah mengampuni pada saat itu sebelum baptisan. Tapi bukan hal berbuat apa yang baik. Kemanapun saya pergi, saya tidak dapat berbuat baik. Saya ingin. Manusia rohanimu itu ingin sebenarnya. Tapi saya tidak bisa melakukan itu. Ada yang masih nggak jujur dalam kehidupannya? Adakah yang masih suka bohong dalam kehidupannya? Adakah yang masih dalam Galatia 5 itu masih dengki? Masih iri hati? Masih kecewa? Masih sakit hati? Ada? Saya mau kasih tahu hari ini. Ini ayat ini cukup tegas. Kenapa? Apabila 19-nya, terjemahan baru. 19. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Apabila saya ingin berbuat baik, saya tidak melakukannya. Dan apabila saya berusaha untuk tidak berbuat salah, justru saya lakukan. Kadang-kadang kalau kita bilang mesuh, tahu mesuh ya, omong kotor itu, kata mutiara itu, suka maki-maki itu. Oh Tuhan Yesus, saya bertobat Tuhan, ampuni, kuduskan Tuhan, ampuni saya, maafkan saya ya. Sudah, oh ya saya maafkan. Nanti sampai pulang lagi dia maki-maki lagi. Dasar orang itu, dasar orang itu, dasar orang itu. Kenapa? Saya ingin tidak maki-maki, tapi kenapa begitu kuat? Justru yang tidak boleh, kenapa saya suka lakukan? Ada yang suka maki-maki sini? Saling lihat. Masih ada? Masih ada yang suka ngomongin orang? Haleluya. Saya sebenarnya enggak. Saya udah puasa 3 hari enggak ngomongin orang. Pak Pendeta kasih jajan enak-enak di bawah. Enggak, saya puasa. Puasa apa? Enggak ngomongin orang Pak Pendeta, puasa 3 hari. Tapi apa yang terjadi? Saya ini sudah mau melakukan itu tidak. Tapi kenapa itu dorongan saya lakukan lagi? Kira-kira gimana ayat ini? Saya mau bilang, ayo tersinggung, kami terking keluar dalam nama Tuhan Yesus. Kita mau belajar tentang kebenaran firman. Amin ya. Katakan tersinggung, keluar. Nanti di bawah tersinggung lagi. Jangan begitu ya. Jadi kita belajar firman hari ini. Ya, supaya firman ini lengkap. Kadang-kadang bicara firman akhir zaman, kadang kemarin kita bicara tentang dosa, kita berbicara tentang berkat, sekarang kita berbicara tentang siapa dalam diri kita ini. Supaya kita tahu,
Kalau bicara tentang yang baik-baik saja, enggak ngerti begini. Sakit hati 30 tahun, sampai mati dalam kubur. Ada saya pernah layani. Saya pernah layani loh, sungguh. Pak, ampuni dia Pak, karena hartanya diambil. Pada waktu dia hartanya diambil oleh pamannya. Lalu dia tidak dapat apa-apa, dia itu miskin sampai sakit. Pak, ampuni. Tidak Pak Pendeta. Saya akan bawa mati. Nanti kalau saya mati, saya berharap Pak Pendeta, supaya roh saya, kalau saya tidak bisa bunuh dia dalam dunia nyata hari ini, minimal saya mati nanti, roh saya akan bunuh dia. Ayat dari mana dia ngerti ayat itu? Di mana cari ayat itu? Ketika saya mati nanti, biar nantinya roh saya yang akan bunuh dia, saya bawa pisau Pak Pendeta. Itu ibu, ini sungguh, ini di atas mimbar saya ngomong. Saya layani orang itu di rumah sakit. Betul dia meninggal. Ya bagi saya adalah, kamu punya perasa, punya indera, mengecap, memilih, merasakan. Ya, kamu pilih, sampai mati kamu lakukan itu, ya itu silakan. Kamu tanggung sendiri, bagian kami sudah berkata. Ketika sudah kita katakan itu dosa, maka lepas dosa, darahnya tidak tertanggung. Tetapi kalau dia sudah dikasih aba-aba, sudah dikasih tahu rambu-rambunya, ketika sangkakala berbunyi, peperangan terjadi, dia mati, itu salahnya dia sendiri. Yang penting saya sudah kasih tahu buat saudara. Makanya firman hari ini saya kasih tahu. Saudara tidak lakukan gitu, masih sampai mati, bawa sakit hati, monggo. Silakan. Tidak paksa kita. Yang penting firman saya sudah sampaikan. Apabila saya ingin berbuat baik, saya tidak melakukannya. Dan apabila saya berusaha untuk tidak berbuat salah, justru check and recheck. Ada yang sakit hati hari ini? Hah? Tidak ada. Puji Tuhan. Ya, tidak ada yang ngaku ya. Haleluya. Lalu, kenapa keinginan dosa itu sangat kuat? Ayo kita baca selanjutnya. Ayat 20, 21. Ayat 20. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki perbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Nah, terjemahan lain bilang begini. Sekarang apabila saya melakukan sesuatu hal yang tidak saya kehendaki, saudara nggak mau melakukan apapun tentang dosa, ya, tentang kecewa dan sebagainya. Persoalannya sudah jelas. Berarti karena saya sudah terjual, saya sudah terikat oleh dosa masa lalu saya. Kalau saudara sudah dibaptis, sesungguhnya sudah ditenggelamkan, tetapi ketika saudara mulai membangkitkan, saudara sudah potong akar-akarnya, saudara sudah potong pohonnya, potong akar-akarnya, tetapi ada akarnya sedikit yang saudara biarkan. Ketika saudara tenggelam, ya Pak Pendeta baptis saya, tapi saya masih marah sama suami saya. Berjalan 1 bulan, berjalan 2 bulan, timbul kebencian. Kenapa? Karena kita yang memupuknya, karena kita yang memeliharanya. Ketika kita bohong, sampai hari ini kan ada yang merasa tidak berbohong. Halo, bohong kecil Pak Pendeta. Iya, itu akarnya kecil, benihnya kecil. Tolong camkan, ini ayat bukan main-main. Tapi sering saya dengar, aduh Tuhan Yesus, ampunilah mereka yang tidak tahu apa-apa Tuhan. Masalahnya dia tahu, bukan tidak tahu apa-apa. Tapi dia tahu itu bohong. Tapi sering kali, ada yang ngiri hati. Misalnya begini, saudara lihat itu baju merah, oh besok saya pakai baju pink. Kebetulan ada pink, mohon maaf. Baru merah, besok saya pakai pink. Irinya dominan. Ada begitu. Saudara lihat,
Jangan saudara iri, saya pakai jas hari ini. Besok saya pakai jas, pakai dasi 2 Pak Pendeta. Monggo, pakai 3. Silakan. Ya kalau orang iri itu begitu. Tetapi di sini tidak ada. Haleluya, ya Tuhan. Ya, nah gini dia. Sekarang apabila saya melakukan sesuatu hal yang tidak saya kehendaki, persoalannya sudah jelas. Dosa masih menguasai saya dalam cengkraman, dalam penjara, dalam ikatan. Jadi ketika saudara betul-betul sudah mengalami baptisan, saudara sudah ditenggelamkan, saudara betul-betul dari hati saudara itu melepaskan pengampunan. Bukan masalahnya kau ditenggelamkan dalam air, tetapi hatimu betul-betul mengampuni 1000%. Baru bebas. Ayat 21 bilang begini, rupanya sudah merupakan suatu kenyataan hidup bahwa apabila saya ingin melakukan yang benar, saya malah melakukan yang salah. Saya bukan benar. Dan orang lihat saya itu hidup benar. Itu kamuflase. Lihat buah stroberinya merah. Di dalamnya ada ulet. Pernah enggak? Buah apel, bagus. Di dalam warna coklat. Busuk. Jadi kulit luar, saudara, itu hanya nampak bagi orang lain. Sesungguhnya di dalammu, di dalam manusia rohanimu, jangan muncul manusia duniawimu. Maka ketika manusia duniawi kita muncul, saudara menghancurkan bungkusnya. Menghancurkan tampilannya. Ketika saudara punya merek, enggak boleh sebut merek. Ketika saudara lihat satu merek produk, kita coba. Mungkin kopi, kita coba. Tetapi ternyata di sini banyak krimnya. Di sini kita baca, waduh ini bisa penyumbatan pembuluh darah. Penyumbatan menjadi jantung dan sebagainya. Lalu saudara berhenti lagi. Karena kemasannya bagus. Di dalam dirimu, engkau cantik. Haleluya, engkau cakep, ganteng, luar biasa, apalagi pakai kacamata, pawayan. Ganteng men. Tapi bersyukur di dalam manusia, batin dia betul-betul cakep. Itu yang penting. Jadi bungkus itu aksesorismu. Tuhan mau melihat dan kita, bahkan temanmu, keluargamu, tetanggamu mau lihat manusia rohmu di dalammu. Ketika manusia dagingmu lebih dominan, maka dia akan menilai semua. Ternyata buah stroberi di tempat ini semuanya tidak bagus. Makanya jaga hidupmu, jaga perkataanmu, jaga sifatmu, jaga karaktermu. Karena dia akan menilai semua hidupmu. Padahal engkau sudah berpuasa. Saudara sudah minta ampun Tuhan, aduh ampuni saya Tuhan. Tapi jangan salahkan orang menilaimu. Karena manusia duniawimu dominan. Lalu, ayat 22-23. Ayat 22. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Baca firman men. Pak Pendeta enggak usah suruh-suruh. Karena apa? Aku cinta Alkitab. Cinta firman Tuhan. 23. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku. Ada kata tetapinya. Terus? Aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum yang akal budi. berjuang melawan hukum akal budiku. Terus? Dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Ya, 24 terus, sampai 25. 24, aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Cukup sampai di situ dulu, sampai 23 saja. Dan lihat, di dalam terjemahan lain bilang begini, tetapi ada sesuatu yang lain. Jauh di dalam diri saya, di dalam karakter saya, sifat
sifat dasar saya yang rendah ini, yang berdosa ini, yang tahu masalah-masalah dengan kekurangan saya, yang berperang dengan pikiran saya. Makanya pikiran ini harus benar-benar kondusif. Bukan hanya negara kondusif, tapi pikiran sering tidak kondusif, berkecamuk, terus bergulat, berkecamuk. Di situ kita melihat, ketika lihat gestur seseorang. Dari lihat, makanya saya selalu berkata, tolong perhatikan gestur. Gestur itu bicara dengan tubuh. Kalau kita belajar tentang etika budaya, kita harus ngerti budaya di mana kita tinggal. Jangan paksakan diri kita, ini budaya kita. Lalu kita paksakan, memang karakter saya begini Pak Pendeta. Enggak bisa, saudara harus belajar. Memang dari lahir saya cuap-cuap Pak Pendeta. Karena memang budaya saya begitu. Tahu cuap-cuap? Ngomel enggak habis-habis. Memang begitu Pak Pendeta, harus mengerti. Ketika gestur, makanya saya selalu berkata gestur. Ketika saudara berdiri begini, tolak pinggang, apa gesturnya? Tolak pinggang nih, saya ngomong. Ketika saudara berbicara, berdua, yang satu duduk, lalu saudara berdiri di sampingnya, bicara. Gimana pendapatmu? Panca indera kan, engkau lihat, engkau rasakan. Bagaimana? Ketika saudara duduk, mohon maaf nih. Gestur kaki juga menentukan. Terkadang kalau kita tuh angkat kaki, bagaimana? Apa pandangannya? Saudara bisa menilai. Ketika saudara menunjuk orang, apa gesturnya? Ketika saudara begini, apa gesturnya? Berarti gestur tubuh menentukan sikap duniawimu. Kadang di situ ada roh kesombongan yang harus dipatahkan. Kalau hari ini saya mau lihat, mungkin saya melihat ini, oh ada senyum. Bagaimana kalau senyumnya gini? Matanya lihat sini. Gimana? Sudah bisa nilai sendirilah. Menentukan. Maka ketika kita berhadapan seseorang, memang tetapi ada sesuatu yang lain yang berperang. Aku mungkin berbuat baik, tapi pikiranku, kenapa dia begitu? Begitu saya jalan mulutnya. Saudara, itu berperang dalam pikiranmu, padahal dia tidak ada apa-apa. Kadang berperang kita ini. Makanya sering kali kita ini salah komunikasi. Suami istri salah komunikasi enggak? Halo? Adik sama kakak salah komunikasi enggak? Ya. Dan menang serta menjadikan saya hamba dosa yang masih dalam diri saya. Kadang-kala manusia duniawi sama manusia rohani saling tarik tambang. Yang mana lebih kuat? Ayo, marahin dia, sakit hati sama dia. Langsung begitu kuat sakit hati ini, menang. Udah, disimpan sampai berbulan-bulan. Karena apa? Karena itu dia. Ayat ini sungguh sangat menarik. Masih ada dalam diri saya. Dalam pikiran saya ingin jadi pelayan. Ingin jadi WL. Ingin jadi singer. Ingin main musik yang kesana kesini larinya. Tangan, begitu. Ingin saya Pak Pendeta, ingin melayani. Semua ingin. Saya ingin jadi pendoa yang kencang, paling kencang kalau berdoa. Tolong Pak Pendeta, nanti kalau hari Kamis, suruh saya berdoa, saya paling kencang sedunia. Mungkin. Tapi apa yang terjadi? Saya ingin jadi plan Allah yang penurut. Tapi sebaliknya, halo, anybody home? Halo, masih ada orang kah di sini? Mau menjadi pelayan Tuhan, malu menjadi tamborin, meliuk-liuk. Tapi saudara, saya mau dalam diri kita itu benar-benar mengalami sebuah pemulihan. Tetapi sebaliknya, saya
sadar bahwa saya masih diperhamba oleh dosa. Jadi sekarang saudara mengerti persoalannya. Oh, berarti persoalannya ini toh. Hidup saya yang baru menyuruh saya berbuat benar. Ketika saya sudah dibaptis, ketika saya sudah ditumpangin tangan, ketika saya didoakan, ketika saya duduk di gereja hari ini, saya tahu firman hari ini mengubah. Saya tahu itu. Tetapi tabiat lama saya yang masih iri hati, yang masih dalam diri saya gemar. Gemar dengan ayam. Gemar dengan malam kita makan ayam. Oh, langsung larinya ke dekat Nusa Dua. Karena saya lihat teman saya. Salah satu jemaat suka makan ayam. Ayo kita makan di sana. Gemar, makan ayam enggak apa-apa. Kalau gemar dosa itu repot. Gemar. Jangan tersinggung ya, mohon saya agak lepas kata-katanya ya. Saya mohon dengan amat sangat hari ini berikan saya kebebasan untuk bicara. Gemar suka ngomongin orang. Adakah di sini? Tegang. Langsung tegang. Saudara, tolonglah. Saudara pikir, kalau saya ngomongin orang, dia sakit hati apa enggak? Manusia rohmu itu, mari aktifkan. Aktifkan itu. Supaya apa? Tekan dia. Bila perlu singkirkan, hancurkan. Saya mau nanti setelah nanti pulang. Pandangan mata saudara, pandangan mata Kristus. Amin. Jangan sedih sampai ada yang begini. Enggak gatel, tapi digaruk-garuk. Tapi hari ini, mari kita lakukan. Ya, di dalam diri saya gemar akan dosa. Nah, ayat 24. Cara supaya kita bisa menang atas kuasa dosa yang menggoda dan mau mengikat kehidupan kita. Ayat 24-nya. Ayat 24. Aku, manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Terus 25. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Betapa celakanya keadaan saya. Siapa yang akan membebaskan saya dari perhambaan kepada tabiat yang rendah ini? Syukur kepada Allah. Saya telah dibebaskan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dialah yang memberikan saya. Langkah awal dibebaskan dulu. Langkah awal dimerdekakan dulu. Jadi saudara harus betul-betul dibebaskan dari rasa bersalah itu. Dari rasa dosa itu. Jadi kalau sampai hari ini saudara masih melakukan sebuah intimidasi, baik karakter, baik kepribadian seseorang. Saudara melakukan pembunuhan karakter, umpama. Hari ini bebaskan. Maka Galatia 5 ayat 22 itu bilang begini, kamu manusia roh. Kamu harus mengasihimu. Kamu harus menguasai dirimu. Kamu tuh panjang sabar. Kamu tuh lemah lembut. Mari bebaskan. Tuhan, saya mau berikan saya roh kelemah lembutan. Berikan saya roh panjang sabar. Berikan itu dalam diri saya. Artinya, saya dibebaskan. Itu langkah awal. Makanya kan saya, sebelum baca itu kan saya berdoa. Tuhan ampuni dia. Ayo lepaskan pengampunan penuh orang-orang yang bersalah kepadamu. Ingat-ingat, kepada siapa orang yang menyakitimu, kepada siapa yang kau sakiti. Langkah awal. Lalu, langkah selanjutnya, hiduplah di dalam roh. Maka dalam roh ayat 20, Roma 8. Nah ini Roma 7 sama 8 itu satu penjelasan. Ya. Tolong Roma 8 ayat 2-nya. Roma pasal 8 ayat 2 demikian bunyi firman Tuhan. Roh yang memberi hidup telah Ingat baik-baik, memerdekakan. manusia daging itu berbeda dengan manusia roh. Roh yang memberi hidup, terus Yang telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. jadi sesungguhnya Kristus di atas kayu salib yang nanti kita akan rayakan pengangkatan, ya kenaikan. Ketika kita merayakan itu selama 40 hari ini, kita betul-betul meresapi, kita melihat, kita betul-betul merenungkan, dia mati dicambuk, dia mati sampai di kayu salib, lalu dia bangkit. Saudara lihat, ketika saudara tempeleng orang, tangannya Yesus sudah
paku. Kalau tangannya sudah dipaku, enggak boleh sembarangan pukul orang. Enggak boleh gamparin istri. Enggak boleh. Lambungnya apalagi, kakinya, perjalanan hidup. Jadi saudara meresapi di situ. Tuhan, dorongan begitu kuat Tuhan. Aku melakukan hal-hal yang tidak benar Tuhan. Tapi hari ini Tuhan berikan aku kemampuan. Paling pertama, ketika kita dibebaskan, ketika kita dimerdekakan, kita sudah diampuni. Tapi tolong hiduplah di dalamnya. Ayat 5 bilang begini. Ayat 5, sebab mereka yang hidup menurut daging, memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh, memikirkan hal-hal yang dari roh. Terus 5 dulu. Setiap orang yang masih hidup mengikuti keinginan badaninya yang lemah, tujuan hidupnya hanyalah untuk memuaskan keinginan dirinya sendiri. Jadi dia ingin supaya perasaannya harus lebih dominan. Orang lain harus mengerti. Saya mau katakan, ketika saudara ikut Yesus, saudara harus ngerti perasaan Yesus. Bukan Yesus yang mengerti perasaan saudara. Kalau hari-hari ini ketika dua menjadi satu, saling mempertahankan, membela perasaannya, babak belur. Di dalam rumah tangga, di dalam berjemaat, di dalam berkomunitas, jangan suka membela perasaan. Kenapa? Setiap orang yang masih hidup mengikuti keinginan badannya yang lemah, tujuan hidupnya hanyalah untuk memuaskan keinginan dirinya, tetapi setiap orang yang hidupnya bergantung kepada Roh Allah ditolongnya untuk berpikir sesuai dengan kehendaknya. Jadi hiduplah dalam roh. Saudara tidak bisa mengasihi satu orang. Saudara tidak akan bisa lemah lembut. Saudara tidak bisa menguasai diri. Saudara tidak bisa punya hati yang kepemurahan hati. Saudara tidak bisa melakukan sendiri. Kalau saudara tidak hidup di dalam roh. Tidak bisa. Karena manusia daging kita dominan. Jadi hanya melalui Yesus, saudara bisa melakukan kasih, mengasihi. Hidup ketika Yesus sudah mati di kayu salib, dia utus rohnya untuk diam di dalam diri kita, yang melakukan tugasnya. Jadi kalau saudara tidak mengandalkan Roh Kudus, bagaimana saudara mau mengasihi? Bagaimana mau rendah hati? Tidak bisa saudaraku. Ayat 6. Ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Kalau tujuan hidup kita, ini TSI ya, tujuan hidup kita hanya untuk memuaskan keinginan badani kita sendiri, berarti kita terjerat dalam kematian roh dan jiwa. Tetapi kalau hidup kita dikuasai oleh Roh Allah, berarti kita akan mendapatkan hidup yang selama-lamanya dan akan merasa tenang dalam perlindungan Tuhan. Makanya kenapa perlindungan Tuhan itu tidak terjadi atas hidup kita? Karena kita masih sakit hati. Tuhan, minta malaikat-Mu untuk menjaga ketika aku pergi, ketika aku tinggali, tolong Tuhan supaya rumahku dijaga Tuhan. Kadang-kadang kita berdoa begitu. Roh maut, roh kecelakaan dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tapi dongkol terus. Bagaimana ada perlindungan Tuhan kalau hati kita tidak beres. Makanya Tuhan bilang begini, jagalah. Kan apal kan saudara ya. Jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan, karena di situ terpancar. Udah ngerti, tapi nggak jaga hati. Mudah tergores, apalagi tertusuk-tusuk. Iya, tusuk-tusuk Tuhan. Tikamnya, pisaunya begitu besar, begitu dalamnya Tuhan dia nusuk. Aku nggak akan maafkan sampai 7 turunan Tuhan.
Yesus saja di atas kayu salib, ampunilah dia orang berdosa. Setiap dia mereka yang bersalah, saudara tidak mau mengampuni. Mendapatkan hidup yang selama-lamanya. Ayat 7. Ayat 7. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Udah lihat, terus. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah, hal ini memang tidak mungkin baginya. Baca firman sudah, doa sudah, puasa sudah, gereja udah, pelayanan udah, apalagi? Apalagi? Kalau tujuan hidup seseorang hanya untuk memuaskan keinginan badannya, berarti dia memusuhi Allah. Sekalipun dia berdoa, sekalipun dia baca firman, tetapi kalau dia masih sakit hati, dia bukan memusuhi orang itu, dia memusuhi Allah. Masih mau sakit hati? Kita tidak memusuhi orang itu, tetapi memusuhi Allah. Karena kita kekristenan diajarkan untuk mengampuni. Kita diajarkan untuk mengampuni. Masih puaskan dagingmu? Masihkah kecewa? Izinkan saya leluasa bicara. Kalau saya khotbah hari ini semelo-melo, enggak kena dia. Tapi saya harus tegas. Dan tidak mau mentaati daripada Galatia 5, enggak taati dan sama sekali tidak mampu menjalankannya. Saudara sedang bermain-main dengan Tuhan. Ada banyak jiwa yang harus kita selamatkan. Waktu sudah singkat. Perang di mana-mana, gempa, kelaparan. Sekarang perang berkecamuk. Saudara lihat sekarang, nabi-nabi palsu. Alkitab Matius 24, muncul nabi-nabi palsu. Muncul pengajaran-pengajaran palsu, itu sudah muncul. Memakai atas nama Roh Kudus. Banyak sekali orang murtad, banyak sekali orang yang mengalami kasih mulai memudar. Pemberitaan firman sudah sampai ke ujung-ujung bumi. Sudah semua ada. Kita ada di ujung tanduk. Masihkah kau membela perasaanmu? Di luar sana butuh perkataanmu. Butuh uluran tanganmu. Butuh firman yang keluar dari mulutmu. Tapi kau masih berkutat di situ. Hanya untuk membela perasaanmu. Dan orang lain yang masuk jurang, domba yang masuk jurang. Engkau tidak melihat. Karena engkau di situ masih berkutat. Hai manusia daging. Bodoh manusia dagingmu. Hidupkan manusia rohmu. Karena di luar sana membutuhkan. Kapan kau bisa memenangkan? Kapan kau bisa dipakai Allah untuk memulihkan? Punya kerinduan, tapi aku masih Tuhan. Berkutat di situ. Dalam nama Tuhan Yesus, berhenti. Di luar sana butuh orang, banyak yang masuk jurang. Domba-domba yang tersesat. Dia butuh saudara. Kenapa sampai hari ini? Tetapi di sini tidak ada. Amin. Karena orang yang hidup menurut keinginan badan sini, tidak mungkin dia berkenan kepada Allah. Tolong camkan ini. Kalau masih harimu, hari ini, engkau masih membela hatimu. Minta dihargai, minta dihormati. Merasa orang lain yang lebih salah daripada hidupmu. Sesungguhnya engkau tidak berkenan kepada Allah. Tidak enak. Begitu sangkakala berbunyi, masuk dalam penghakiman. Setiap catatan-catatan buku-bukunya dia tulis. Ini kehidupanmu di dunia ini. Khotbah kemarin Rasul Paulus meninggalkan semua itu untuk mengejar upah yang di sorga. Upahmu apa di sorga? Kalau masih hari-hari begitu terus. Ini momen-momen terakhir untuk mengejar upahmu.
Ayat 9, berakar dalam Dia. Kolose, ayat penutup kita. Ayat 6 dan 7. Sudah dimerdekakan, sudah hidup Kolose. dalamnya. Sekarang berakar, terus. Pasal 2 ayat 6 sampai 7 demikian bunyi firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ketika saudara sudah dipulihkan, ketika saudara sudah mengalami baptisan, saudara bergantung hidup di dalam Roh, hidup di dalam Dia. Sekarang saudara harus berakar dalam Dia. Sebagaimana saudara percaya bahwa Kristus menyelamatkan saudara, demikian juga percayalah setiap persoalan saudara sehari-hari, artinya setiap hari. Karena apa? Karena dosa itu dominan setiap hari. Dia menggoda, dia mendorong untuk saudara melakukan segala sesuatu hidupan daging. Makanya setiap hari saudara bawa ke dalam dosa. Tuhan, saya masih emosi. Bawa setiap hari dalam doamu. Bawa setiap hari kedengkianmu. Bawa setiap hari segala apapun yang kau lakukan yang lemah. Saya masih Tuhan. Suka ngelihat yang cantik dan yang ganteng Tuhan. Padahal saya sudah punya milik di sebelah saya. Kalau memang itu lemah, tiap hari bawa. Istrimu yang paling cantik, suamimu yang paling ganteng. Ada amin? Sebagaimana saudara percaya sehari-hari kepadanya, hiduplah dalam persekutuan dengan Dia. Jadi orang yang hidup dalam persekutuan berarti dia mau berakar dalam Dia. Dia mau dipulihkan setiap hari. Bukan 1 minggu, 1 kali tiap hari. Maka di ayat 7, hendaklah saudara berakar dalam Dia. Berusaha agar terus menerus tumbuh di dalam Tuhan. Dan menjadi kuat serta bersemangat dalam kebenaran. Haleluya. Saya sudah tidak marah lagi. Saya sudah tidak kecewa lagi. Haleluya. Semangat men. Semangat. Disakiti lagi. Semangat. Diomongin lagi. Semangat. Tapi jangan yang ngomongin tembis semangat. Itu repot. Kita kan sudah dipulihkan. Tolonglah imbal balik. Jangan disuruh pokoknya sabar tapi kita terus tusuk dia, kan repot juga kita ini. Ya, tolonglah. Yang telah diajarkan kepada saudara, semoga hidup saudara berlimpah-limpah. Wah, ini kalau ini bilang kata-kata ini mantap. Supaya semoga hidup saudara berlimpah-limpah. Apa? Sukacita. Apa? Rasa syukur. Apa? Segala yang telah dilakukannya. Termasuk berkat kesehatan. Bukan sekedar berkat damai sejahtera saja. Tetapi apa yang kau kerjakan akan dibuat berhasil. Makanya Mazmur bilang begini 133. Di mana ada kerukunan. Di situ aku perintahkan. Mau berkat? Rukun. Jangan cekcok terus. Senyum-senyum. Ayo masih. WL maju ke depan. Kita memuji Tuhan supaya rukun terus ini jemaat ini. Tuhan Yesus memberkati. Dia ada di dalam hidupmu. Dia bersama-sama dengan engkau. Engkau yang haus.
firman-Mu siang hari ini. Sucikan Tuhan. Ramana ramana sakat akan. Ramana sakat dia dalam. Ramana siakat akan. Rasakan hari ini. Jangan lagi berkata Allah melupakan aku. Tetapi katakan Allah besertaku. Allah bersama-sama dengan aku. Membuat karya yang besar. Membuat hal yang ajaib. Dia membebat setiap luka. Dia membebat setiap luka. Kita semua bangkit berdiri, katakan baru, tidak ada waktu yang sia-sia bagi kami Tuhan. Setiap waktu Engkau ada dalam hidup kami. Kami dimerdekakan, kami dipulihkan. Dan kami mengalami Tuhan satu sukacita yang besar. Dan kami mau terima janji-Mu ya dan amin bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Hari ini, hari kemerdekaan kami. Amin. Hari ini, hari lawatan-Mu atas hidup kami. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Yang dimerdekakan Tuhan, katakan haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Lama kami beribadah pada saat pagi menjelang siang ini, semua campur tangan-Mu. Karena Roh-Mu Tuhan yang mengubah hidup kami. Karena Roh-Mu Tuhan yang memberikan pengertian atas kami. Kami mau berjalan dalam kemenangan. Bahkan lebih daripada pemenang. Manusia roh kami sudah dimerdekakan. Manusia roh kami hidup di dalam Kristus. Manusia roh kami berakar di dalam Tuhan. Makasih Bapa Sorgawi,
Ketika kami pergi ke tempat ini, akan kami pulang berbeda ya Bapa. Karena ketika kami pulang, kami menerima berkat pemulihan, berkat damai sejahtera, berkat sukacita ada dalam pribadi kami. Angkat kedua tanganmu, terimalah berkat Bapa Sorgawi. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pendidikanmu, diberkatilah lumbung-lumbungmu. Apa yang kau kerjakan lewat tanganmu akan dibuat berhasil. Setiap kakimu melangkah, Tuhan selalu menuntunnya. Diberkati engkau di bumi, diberkati engkau di sorga. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, katakan haleluya. Amin.